Setiap manusia yang hidup memiliki hak yang melekat pada diri setiap individu dan harus dilindungi, dihormati, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Begitu pula setiap orang yang memiliki kewarganegaraan juga mendapatkan hak sebagai warga negara yang harus dilindungi pula oleh negaranya. Indonesia, yang merupakan negara yang menjunjung tinggi hak warga negara, seharusnya dapat memastikan bahwa setiap warga negaranya telah mendapatkan hak-hak yang sesuai dan adil. Namun, ternyata masih ada kasus pelanggaran terhadap hak warga negara yang terjadi di Indonesia. Banyak oknum-oknum penting yang masih semena-mena dan berperilaku tidak adil terhadap warga negara, seperti kasus yang akan kami analisis berikut ini. Kasus yang akan kami analisis adalah kasus salah tangkap pelaku begal di Bekasi pada 24 Juli 2021. Kasus ini bermula dengan seorang korban bernama Darusman yang dipepet dan dibegal dan mengalami luka di bagian lengan kanan pada tanggal 24 Juli 2021 dini hari di Jalan Raya Sukaraja 1,5 km dari kantor Polsek Tambelang. Dengan keterangan korban, 4 hari kemudian pada 28 Juli 2021 pihak kepolisian melakukan penangkapan pada yang diduga para pelaku pembegalan. Mereka adalah Muhammad Fikri, Randi Aprianto, dan Muhammad Rizki. Barang bukti pun turut dihadirkan berupa senjata tajam, motor, dan pakaian yang merupakan salah seorang terduga pelaku. Namun, penangkapan terduga pelaku mengalami kejanggalan, di mana polisi tiba-tiba menangkap Fikri dan 8 orang temannya tanpa memberikan penjelasan. Kejanggalan lain juga terjadi di mana mereka dibawa di kantor cabang Telkom yang terletak di seberang kantor Polsek Tambelang. Di sana, mereka di bawah ancaman dan kekerasan untuk dipaksa mengakui perbuatan pembegalan. Hal ini berdasarkan informasi dari Ridwan Syah, yang merupakan salah seorang yang juga ikut dibawa pihak kepolisian. Dalam persidangan, terungkap bahwa penangkapan pelaku didasarkan pada foto yang diambil oleh keluarga korban, yakni paman korban bernama Jai bin Boy, di mana dalam rekaman CCTV dekat warung terlihat paman korban diam-diam memotret para terduga pelaku yang tengah nongkrong sambil bermain HP, kemudian memperlihatkan foto tersebut pada korban dan korban membenarkan bahwa mereka adalah pelaku penipuan tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada 2 hari sebelum penangkapan para terduga pelaku. Setelah polisi menangkap para terduga pelaku, mereka kemudian dibawa di kantor cabang Telkom yang berada di seberang kantor Polsek Tambelang. Di sana, mereka mengalami tindakan kekerasan dan penyiksaan oleh aparat kepolisian. Mereka dipaksa untuk mengaku bahwa merekalah yang melakukan hal tersebut. Berdasarkan kejadian tersebut, maka menurut kelompok kami, sebenarnya pada dasarnya penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian diperbolehkan jika hal itu dibutuhkan dalam penangkapan tersangka, asalkan sesuai dengan porsi atau penggunaan dan hukum yang berlaku serta tidak berlebihan. Yang mana hal ini sudah tertuang dalam pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Namun, dalam hal ini, menurut apa yang diungkapkan oleh salah seorang yang juga ikut dibawa aparat kepolisian yaitu Ridwan Syah, aparat kepolisian justru melakukan kekerasan yang berlebihan dan adanya penggunaan senjata api yang berlebihan, sampai memaksa mereka untuk mengaku dan menandatangani BAP polisi yang ada. Penggunaan kekerasan dan senjata api yang berlebihan artinya kepolisian telah melakukan hal yang merupakan larangan sebagaimana tertuang dalam pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian masih belum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Menurut kelompok kami, seharusnya polisi dapat menyelidiki lebih dalam dengan mencari bukti yang akurat untuk menangkap siapa pelaku sebenarnya, bukannya malah memaksa untuk mereka mengakui dengan menggunakan kekerasan yang berlebihan. Berdasarkan pemaparan ayah Fikri dan Wahyu atau saksi terdakwa dan bukti CCTV yang ada, motor yang diduga menjadi kendaraan pelaku masih ada di samping musola dan terduga pelaku Fikri juga berada di musola pada tanggal 23 Juli 2021 malam hari. Dan sampai keesokan harinya, Wahyu masih melihat bahwa Fikri tidak kemana-mana. Hal ini sangat tidak sinkron dengan bukti korban yang ada. Kejanggalan lain yaitu terjadi pada terduga pelaku Abdul dan Rizky, yang mana pada malam kejadian pembegalan tersebut, Abdul sedang mengantar ayam ke Cikarang, sementara Rizky berada di kandang ayam milik Pak Sudarmo. Pak Sudarmo ini adalah pemilik dari kandang ayam, dan kesaksian ini juga dikuatkan oleh Pak Sudarmo yang pada saat itu masih berada di kandang ayam. Sementara untuk terduga pelaku Randi yang menurut laporan polisi juga ikut dalam aksi pembegalan tersebut, namun berdasarkan kesaksian dari Wasinem dan Lukman yang merupakan ibu teman dan teman Randi, pada malam itu Randi berada di rumah Wasinem karena memang keseharian Randi itu berada di rumah Wasinem untuk membantu anaknya. Dan Randi tidak keluar-keluar sampai keesokan harinya. Kejanggalan lain yaitu terkait senjata tajam yang digunakan dalam pembegalan. Menurut korban adalah celurit, namun yang dijadikan barang bukti dan dibawa oleh polisi adalah arit, yang mana setelah dites sidik jari, ternyata tidak ada sidik jari tangan terduga pelaku. Selain itu juga di dalam BAP yang disahkan pada 26 Juli 2021, korban dengan jelas menyebutkan nama-nama terduga pelaku. Namun ternyata korban baru mengetahui nama terduga pelaku setelah penangkapan, yaitu pada 28 Juli 2021. Hal ini disampaikan korban pada saat di persidangan, dan korban telah menyadari bahwa terjadi kesalahan dalam keterangan tersebut, dan akhirnya keterangan tersebut dicabut oleh korban itu sendiri. Setelah adanya persidangan, pembaca putusan pengadilan oleh Majelis Hakim pun berlangsung di Pengadilan Negeri Cikarang pada 25 April 2022. Majelis Hakim memutuskan para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban atas nama Dariswan Ferdiansyah. Fikri, Rizky, dan Randi divonis 9 bulan penjara, sementara Abdul karena diduga yang membawa senjata tajam dan melukai korban maka divonis 10 bulan penjara. Dengan putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa merasa keberatan dan akhirnya melakukan banding dengan bukti yang kuat berupa rekaman CCTV Fikri, akhirnya dibebaskan. Sementara yang lain tetap menjalani hukuman tersebut. Kuasa hukum mereka pun masih ingin melanjutkan ke tahap kasasi. Berdasarkan kasus tersebut, jika dikaitkan dengan teori pendidikan kewarganegaraan, adalah perilaku yang dilakukan oleh aparat kepolisian terkait penyelidikan kasus sangat melanggar hak warga negara dalam hal keadilan, kebebasan, dan perlindungan hukum. Dalam hal keadilan, dengan adanya kesalahan penangkapan pelaku kejahatan, terlebih dilakukan penganiayaan yang berlebihan, tentu ini merupakan bentuk ketidakadilan aparat kepolisian dalam penanganan kasus. Tentu saja ini melanggar hukum dan tidak sesuai dengan teori pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal kebebasan, sebenarnya kita memiliki hak untuk tidak ditangkap dan diadili dengan sewenang-wenang dengan adanya kesalahan penangkapan para terduga pelaku yang sebenarnya tidak melakukan apa yang dituduhkan menjadi ditahan tanpa bukti yang sah. Dan yang terakhir, dalam hal pelindungan hukum, dengan adanya kesalahan penangkapan dan penganiayaan pada terduga pelaku dengan berlebihan, itu artinya perlindungan hukum masih belum sepenuhnya diterapkan. Walaupun mereka adalah terduga pelaku, tidak seharusnya aparat kepolisian melakukan tindakan berlebihan dalam penyelidikan dan penangkapan. Semua itu ada prosedur dan aturan yang berlaku, dan penganiayaan berlebihan sudah keluar dari prosedur dan aturan yang ada. Dari kasus tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pemenuhan hak warga negara belum sepenuhnya diberlakukan dan proses hukum yang semestinya dilaksanakan secara
baik, dan adil. Untuk itu, diperlukan perlakuan sistem hukum yang teliti, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses hukum yang adil dan teliti sangat diperlukan untuk mencegah penangkapan atau perlakuan terhadap individu tanpa alasan yang jelas. Kepolisian sebagai pihak yang berwenang diharapkan bisa mempertanggungjawabkan tindakan mereka berupa penangkapan dan penyidikan sesuai dengan hukum dan aturan negara untuk pemenuhan hak-hak warga negara, bukan dengan bertindak sewenang-wenang dan melibatkan pemaksaan dan kekerasan. Untuk itulah, pendidikan kewarganegaraan di sini sangat penting untuk mengetahui hak-hak warga negara itu seperti apa dan bagaimana bisa diterapkan dengan semestinya. Itulah analisa tentang kasus pembegalan di Bekasi oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.